Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayatul Jannah SPD. Saya adalah seorang guru PAI di SDN Petemon, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Mataram dengan NIM 24011121157. Pada hari ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Petemon Kecamatan Kopang pada kelas 5 dengan materi Asmaul Husna dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Berikut adalah praktik pembelajaran saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, rajin semua ya? Oke, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berlanjut ke pelajaran kita hari ini, mari kita ingat dulu pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Tentang apa? Surah Al-Ma'un. Ada kandungan apa sih dalam surah Al-Ma'un? Yaitu tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah orang yang suka melalaikan sholat. Kemudian yang kedua, yang suka menghardik anak yatim. Yang ketiga adalah yang tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Itulah kandungan dari surah Al-Ma'un. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa memahami Asmaul Husna. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar Asmaul Husna. Apa tujuannya? Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu mengenal dan menyebutkan 5 Asmaul Husna: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, kemudian Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan makna dari masing-masing 5 Asmaul Husna tersebut. Dan yang terakhir, kalian mampu meneladani sifat-sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian coba kita lihat dulu. Ya, ada 2 gambar di sini ya. Coba diamati dulu. Gambar yang pertama. Gambar apa? Ya? Ya, menyambut kehadiran bayi yang baru lahir. Kira-kira gambar yang pertama ini menunjukkan sifat Allah yang mana? Al-Muhyi, yaitu yang maha menghidupkan. Kemudian gambar yang kedua adalah ada gambar Ya, berarti kalau orang sholat jenazah berarti gambar orang tentang apa itu?
meninggal dunia. Yaitu Allah Al-Mumit, yaitu yang maha matikan. Kemudian apa sih Asmaul Husna itu? Ya, pengertian dari Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama Allah yang terbaik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna yang kalian tahu? 99. Sudah hafal enggak? Harus dihafal ya. Ya, karena kita dianjurkan kalau berdoa itu kita dianjurkan mengawali doa kita dengan Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna ini adalah menggambarkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah. Ya, kalau kita sebagai manusia pasti ada kekurangan kita. Tapi Allah maha sempurna. Nama-nama tersebut juga menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Serta kasih sayang Allah kepada makhluknya. Nah, di sini ada dalil Asmaul Husna ya. Coba kita baca. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Kita dianjurkan kalau berdoa itu awali dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Insya Allah doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada 5 ya. Yang pertama adalah apa makna dari Al-Qawiyyu? Maha kuat. Kemudian yang kedua adalah Al-Qayyum, yang maknanya adalah maha mengurus, maha berdiri sendiri. Kemudian Al-Muhyi maknanya adalah maha menghidupkan. Kemudian yang keempat Al-Mumit, yang maknanya adalah maha mematikan. Dan yang terakhir adalah Al-Ba'is, yang maknanya adalah maha membangkitkan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu Al-Qawi, berarti Allah maha kuat. Coba Bu Guru tanya, yang kalian kenal di dunia ini siapa yang paling kuat? Manusia. Siapa yang paling besar badannya? Main tinju? Kuat dia? Siapa lagi yang kuat yang kalian tahu? Siapa? Siapa? Iya, misalnya pemain bola Ronaldo, kuat dia berlari ya. Tapi yang namanya manusia, kekuatan kita itu terbatas. Ada masanya kita akan tua, ada masanya kita akan lemah. Tapi kalau Allah maha kuat, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia, bagaimanapun kuatnya kita, tidak boleh kita sombong. Tidak boleh kita sombong. Karena yang maha kuat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada zaman Fir'aun dulu ya. Fir'aun dia sombong. Karena saking saking kayanya, saking kuatnya, dia merasa kuat, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia menyuruh masyarakat di sekitarnya itu menyembahnya sebagai Tuhan. Akan tetapi karena maha kuatnya Allah menghancurkan Fir'aun. Kemudian sebagai anak soleh kita harus meyakini bahwa apa yang dimiliki oleh manusia itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mensyukurinya. Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Qawiyyu, maha kuatnya Allah? Salah satu cara kita meneladaninya adalah misalnya ketika kita punya belanja yang lebih, kita lihat teman kita nggak bawa uang, kita kasih teman kita uang belanja. Kita bantu orang yang lemah. Itu salah satu cara kita meneladani sifat Allah Al-Qawiyyu. Selanjutnya adalah Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum?
Maha berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan makhluknya untuk mengurus mengurus makhluknya. Allah itu tidak membutuhkan makhluknya untuk mengurus dunia ini. Ya, Allah lah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Nah, kemudian apa yang bisa kita teladani dari sifat Allah Al-Qayyum? Yaitu kita harus bisa bersikap mandiri. Salah satunya adalah kalau kita belajar, kita harus mandiri. Nggak perlu disuruh-suruh sama Bu Guru, sama Pak Guru belajar. Harus ada kemauan dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, Al-Muhyi. Apa arti Al-Muhyi? Ya, yaitu Allah yang menghidupkan. Dialah yang memberi kehidupan kepada semua makhluknya. Coba pernah lihat enggak? Misalnya kalau kita di sawah itu. Di sawah ada orang nanam padi-padi. Itu. Siapa yang menghidupkan padi itu sehingga dari masih kecil sehingga tumbuh menjadi besar kemudian mengeluarkan buahnya. Siapa yang menghidupkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sifat Allah Al-Muhyi. Apa yang bisa Sida teladani dari sifat Allah Al-Muhyi yang maha menghidupkan? Yaitu ketika timbul rasa malas Sida harus membangkitkan kembali ya semangat belajar. Yang keempat, sifat Allah Al-Mumit. Apa arti Al-Mumit? Maha mematikan. Dialah Allah yang maha mematikan, mentakdirkan kematian bagi siapa yang dia kehendaki. Semua yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hanya Allah yang tersisa nanti di hari akhir, hari kiamat. Semua kita akan mati. Bahkan malaikat yang mencabut nyawa itu akan mati. Akan dicabut nyawanya oleh Allah. Ya, menunjukkan bahwa Allah Al-Mumit, maha mematikan. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari sifat Allah atau yang bisa kita teladani dari Al-Mumit? Adalah kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Menyiapkan bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Ya. Jadi kalau kita sudah meninggal, tidak bisa kita lagi beramal. Jadi selama kita hidup inilah kita mencari yang namanya bekal. Salah satunya tugas Sida sebagai siswa adalah rajin-rajin belajar. Yang terakhir adalah Al-Ba'is. Apa arti Al-Ba'is? Maha membangkitkan. Allah lah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Ada namanya nanti Yaumul Ba'is, yaitu hari kebangkitan. Setelah semua kita mati, setelah semua kita dicabut nyawanya oleh Allah, nanti Allah akan membangkitkan kita pada hari kebangkitan. Ya, kita akan dibangkitkan oleh Allah, ditiup trompet oleh malaikat Israfil. Semua kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Apa yang akan kita teladani dari Yaumul Ba'is? Apa dari Al-Ba'is? Allah maha membangkitkan. Apa yang bisa kita teladani? Kita harus yakin dan percaya bahwa akan ada yang namanya hari kebangkitan, hari kiamat. Oleh karena itu harus kita punya persiapan yang banyak. Seperti Sida mau muncak misalnya, mau musafir misalnya. Sida kan pasti membawa yang namanya bekal. Apalagi yang namanya kita menghadapi hari kiamat nanti harus banyak bekal kita. Ya, harus banyak persiapan kita. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan rajin belajar. Bagaimana caranya? Dengan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebelum kita lanjut, ya, Ibu Guru nanti akan membagikan kalian gambar. Gambar di sini ada 5 gambar.
Ya, akan Bu Guru bagi, nanti kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelum Bu Guru bagi, kita ice breaking dulu ya. Kayaknya kalian udah ngantuk nih. Ya, supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Putar-putar, jangan diputar-putar. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Luki Imani. Kemudian kelompok kedua, kelompoknya Miftahul Jannah. Kemudian kelompok ketiga, kelompok Septi Olivia. Kelompok 4, kelompoknya Ratna Widya Astuti. Dan kelompok 5, kelompok Rifandi Ashadi. Bu Guru akan membagikan kalian masing-masing kelompok 1 gambar ya. Nanti gambar ini kalian analisis ya. Kemudian kalian kaitkan dengan salah satu Asmaul Husna ya. Ini gambarnya kira-kira berkaitan dengan Asmaul Husna yang mana ya. Nih silakan kelompok Luki Imani. Kemudian kelompoknya Miftahul Jannah. Kelompoknya Septi Olivia. Kemudian kelompok Ratna. Kemudian kelompoknya Rifandi Ashadi. Silakan disiapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya, didiskusikan nggih. Diskusikan gambarnya kira-kira apa kaitannya dengan salah satu Asmaul Husna yang 5 tadi ya. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Kelompok 5 ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai? Kalau sudah selesai semua, kita akan menyaksikan persentase dari masing-masing kelompok ya. Silakan kelompok 1 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan gambar yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu atau Maha Kuat. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa sekuat apapun kita sebagai manusia, pasti kita memiliki kekuatan sangatlah terbatas. Yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Kuat dan tidak ada satupun makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya, dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantak. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat, hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluk seperti kekuatan Fir'aun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan gambar yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Qayyum atau Maha Berdiri Sendiri. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Pasti pernah mengalami kesulitan, sehingga kita membutuhkan bantuan orang lain. Itulah sifat manusia. Sedangkan Allah yang menciptakan berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Dia yang menegakkan bumi dan langit.
membuat bumi dan bulan mengitari matahari, menciptakan langit yang berdiri kokoh tanpa tiang, dan mengurus semua kebutuhan makhluknya. Semua dilakukan tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan gambar yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Muhyi atau Maha Menghidupkan. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan seseorang dari musibah. Salah satu contoh nyata yang pernah kami dan teman-teman semua sini alami, yaitu pada tahun 2018 pernah terjadi gempa di Lombok. Ada yang menjadi korban bahkan meninggal dunia, dan sebagian ada yang selamat. Dan kitalah salah satu yang Allah selamatkan dari musibah tersebut, menunjukkan bahwa Dialah yang Maha menghidupkan segalanya. Allah juga akan menghidupkan manusia yang telah mati dan membangkitkan kelak di akhirat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan gambar yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Mumit, Maha Mematikan. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dialah Allah yang mematikan atau Al-Mumit. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematian. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa bagi jasad yang dikehendaki. Bagi Allah mematikan makhluknya sangatlah mudah. Banyak cara Allah untuk mematikan makhluknya, misalnya melalui musibah bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus yang dapat mematikan puluhan orang, melalui gempa bumi yang mengakibatkan ratusan nyawa menghilang, melalui bencana tsunami yang dapat menelan korban ribuan manusia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan gambar yang berkait dengan Asmaul Husna Al-Ba'is, Maha Membangkitkan. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagai siswa kita pernah merasa kehilangan motivasi sehingga merasa malas belajar. Namun tiba-tiba terasa memiliki semangat bangkit dari rasa bangkit dari rasa lelah. Itulah bukti bahwa Allah membangkitkan jiwa manusia. Allah membangkitkan jiwa dengan ajaran yang benar. Allah yang membangkitkan optimis untuk kesuksesan di masa akan datang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian terkait Asmaul Husna, Ibu Guru akan membagikan tes formatif ya. Silahkan diisi ya. Bu Guru akan uji ke pemahaman kalian ya. Silahkan diisi ya, satu-satu ya. Silakan yang sudah jadi boleh dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan yang sudah jadi.
Oke, setelah Ibu Guru periksa dan hasilnya mayoritas mendapatkan nilai yang bagus, tapi ada sebagian yang nilainya masih di bawah standar ya. Nanti untuk menambah nilainya Ibu Guru akan bagikan tugas tambahan ya. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nanti ada berapa orang yang nilainya masih di bawah standar ya. Nah, kemudian kesimpulannya adalah setiap nama Allah membawa makna yang dalam dan dapat membantu kita memahami kebesarannya. Dengan mengingat dan merenungkan Asmaul Husna, kita akan semakin dekat dengan Allah dan dapat mengambil hikmah dari setiap aspek kehidupan. Nah, oke, coba Bu Guru tanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar Asmaul Husna? Senang enggak? Kenapa senang? Karena tadi kita bermain sambil kita belajar sambil bermain. Kemudian ada ice breaking-nya juga ya. Untuk pelajaran kita minggu depan ya, silakan dipersiapkan ya, dibaca bukunya di rumah, yaitu materi kita tentang Aku Anak Soleh ya. Silahkan dipersiapkan ya. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, supaya lebih barokah, kita tutup dengan sama-sama berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Mari kita sama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.